Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak sekalian, selamat bertemu dengan saya. Ini jam 10 lebih 8 saya mulai. Saya sudah nunggu ini yang nanti biar yang nyusul-nyusul ya. Ada beberapa siswa yang belum masuk dan belum absen juga. Di antaranya Talita, Usria, Rohmat Nur, Giovanni, Nabila, Dimas, Bagus, Ahmad Sefa. Oke. Nah, saya presentasikan dulu. Cek layar dulu ya. PPT sudah tampil ini. Halo? Oke, sudah. Oke, pelajaran kita mulai. Ini pertemuan keberapa anak-anak? Halo? Kedua ya. Karena kamu ketinggalan 2 kali pertemuan. Ya. Minggu pertama dulu itu dimulai hari Selasa. Minggu kedua kamu disuruh datang mengambil buku. Nah, baru minggu ketiga kemarin, 1 kali pertemuan kemarin kita bahas ekosistem. Nah, yang belum lanjut. Sekarang pertemuan kedua. Oke. Jangan lupa kita masih tetap pada bahasan ekosistem. Di ekosistem kemarin itu apa? Tatanan yang ada di alam. Ingatkan lagi nih ya, bentar, bahwa ada aturan-aturannya di alam itu. Apa saja nanti aturannya? Nah, ini aturan-aturannya. Ada yang masuk kayak ini? Oh, nggak ada. Jadi ini adalah aturannya, ingatkan. 1. Setiap makhluk hidup diatur oleh tempat. Jadi Allah ngatur tempatnya, namanya habitat. 2. Makhluk hidup dengan benda mati harus berhubungan, interaksi. 3. Setiap makhluk hidup itu menempati fungsi. Nanti ini akan saya perjelas. Status. Kemudian nanti aturan yang lain itu tentang cara berinteraksi. Nah, hari ini saya akan melanjutkan aturan ekosistem yang ada hubungannya dengan Nisia itu. Oke, kenapa ekosistem diatur? Karena ini setiap makhluk hidup itu nanti butuh materi, butuh energi. Supaya dapat materi, dapat energi, maka Allah ngatur. Tempatnya diatur, fungsinya diatur, dan lain sebagainya. Oke? Terus cara berhubungannya diatur. Kemarin kita sudah membicarakan hubungan tentang berebut, kompetisi, tentang predasi, yang besar makan yang kecil, tentang parasit, kecil makan besar, tentang komensal kemarin sudah, mutual sudah. Nah, sekarang saya mau lanjutkan aturan yang lain. Halo, bisa dilihat gambar ini? Halo, halo, oke, bisa dilihat ya. Ini sudah mulai SD ini ya. Ini gambar apa nak? Halo, gambar proses apa ini namanya? Halo, rantai makanan. Rantai makanan. Saya diingatkan kalau ada temannya yang masuk ya. Ini coba saya ceknya lagi. Saya takut kalau masuk nggak saya izinkan, nggak bisa ikut nanti. Oke. Jadi rantai makanan.
Ini aturan berikutnya dari Allah. Apa? Allah itu membuat takdir, memberikan ketentuan bahwa ada proses rantai makanan ini. Nah, nanti di dalam rantai makanan ini juga ada aturan-aturannya. Misalnya, apa? Rumput itu sama Allah diatur, dia itu jadi produsen. Kemudian jamur dan bakteri diatur jadi dekomposer atau pengurai. Mohon maaf, itu ada yang masuk kelihatannya. Nah ini ulang. Kemudian hewan-hewan ini ditakdirkan diatur oleh Allah sebagai pemakan. Nah, itulah nanti disebut nisya. Apa? Fungsi statusnya dia di alam. Itu disebut nisya atau fungsi. Jadi apa statusnya tumbuh-tumbuhan sebagai produsen? Apa produsen itu? Menghasilkan makanan, melakukan fotosintesis. Itu tugasnya tumbuhan. Tugasnya hewan-hewan ini makan. Tugasnya bakteri, jamur ini menghancurkan makhluk hidup yang telah mati menjadi komponen di alam lagi, jadi air, jadi tanah, itu disebut pengurai. Itulah namanya nisya atau status. Nah, status itu tidak bisa ditukar-menukar. Contoh, nanti yang makan ini diatur bertingkat. Nah, makan itu dalam bahasa Latin namanya trofik makanan. Siapa yang makan tumbuh-tumbuhan nanti disebut tropik tingkat 1. Saya ulang, hewan-hewan yang makan tumbuhan itu disebut tropik tingkat 1. Biasanya kamu sebut di SD, di SMP itu herbivora. Halo? Halo? Halo, didengar? Halo? Iya, Pak. Oh, herbivora itu pemakan apa, nak? Tumbuhan. Nah, kemudian nanti ada hewan yang makan herbivora. Jadi herbivora itu hewan yang makan tumbuhan. Kemudian ada yang hewan makan hewan, yang hewannya itu herbivora. Contohnya di sini katak makan jangkrik gitu. Nah, maka nanti katak itu disebut tropik tingkat 2. Jadi ini tingkat memakannya. Saya ulang ya. Jadi ini takdir sama Allah supaya mereka itu hidup semua. Allah bikin aturan namanya rantai makanan. Nanti di rantai makanan itu masing-masing diberi tugas. Namanya nisya, fungsi. Apa tugasnya tumbuhan? Produsen. Apa tugasnya jamur dan bakteri? Pengurai. Apa tugasnya hewan-hewan? Konsumen. Nah, yang konsumen ini ada kedudukan khusus. Misalnya, katak. Di dalam peristiwa yang ditampilkan ini, katak ini makan jangkrik, dimakan ular. Ini kedudukan khusus namanya. Maka ini disebut tropik tingkat 2. Ini nggak bisa ditukar. Misalnya katak suruh turun sini, katak makan padi, itu nggak bisa. Jangkriknya taruh di sini, jangkrik makan katak, nggak bisa. Jadi ini sama Allah sudah dibikin seperti ini, ditentukan. Nah, sudah tentu ketentuan ini nanti akan beda-beda sedikit kalau tempatnya lain. Contoh, ular di sawah ini makan katak. Tapi kalau saya ganti, misalnya rantai makanan ini di gurun. Saya tanya, apakah ularnya makan katak apa tidak? Halo? 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 Iya, Pak. Kalau di gurun sana ular makan katak apa tidak? Tidak. Kenapa? Halo? Kenapa di gurun kok ular tidak makan katak?
Halo? Lu kok diam semua? Nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Sekarang, di gurun, ular makan tikus apa tidak? Tidak, Pak. Loh, ular makan apa di gurun sana? Oke, oke, tidak tahu karena kamu nggak pernah tahu, nggak pernah ke gurun. Sekarang saya tanya, di gurun itu ada nggak katak? Ada nggak? Nggak ada ya, di padang pasir itu nggak ada. Tikus kira-kira ada apa nggak? Nggak ada. Ada ya. Di gurun itu ada tikus gurun namanya. Maka ular di sana makannya bukan makan katak, tapi makan tikus kan gitu. Oke, saya ulang ya. Jadi ini rantai makanan, proses makan dimakan. Nanti di sini ada aturan kedudukan makhluk hidup itu tertentu, nisia namanya. Terus nanti ada tingkat makan memakan, ini namanya tingkatan tropik. Ini bisa berubah kalau nanti dia berubah. Contoh, nih sekarang bisa dilihat gambar ini? Halo? Bisa, Pak. Bisa. Sekarang saya urut saja. Alivia Nur Aziza. Alivia. Halo Alivia. Ya, Pak. Oke, sekarang perhatikan ya. Ini rumput, kan begitu. Ini misalnya padi atau jagung, kan begitu. Dimakan apa kan begitu. Saya tanya ya. Ini tadi. Nah, ini konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, tingkat 4, dan seterusnya. Sekarang saya tanya. Perhatikan. Ular. Kalau lewat jalur yang saya tunjuk sekarang ini, sret, dek, maka ular ini konsumen tingkat berapa, Alivia? Tingkat 4. 4. Jadi ini tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Begitu ya. Oke. Sekarang saya ganti Alia Zulfa. Halo Alia Zulfa. Halo Alia Zulfa. Oke, Amanda Bilqis. Halo Amanda Bilqis. Iya, Pak. Oke, sekarang kalau jalur ini, seret begini, seret, maka ular ini konsumen tingkat berapa? Tingkat 2. Tingkat 2. Nah, itu berarti ngerti namanya tingkatan tropik. Jadi itu tingkatan tropik. Kalau fungsi itu 1. Kalau nisia fungsi status 1. Mutlak ini jamur sama bakteri berstatus pengurai. Tumbuh-tumbuhan skalanya produsen, hewan skalanya konsumen. Nah, oke. Maka nanti ada begini. Herbivora sudah tahu kamu, karnivora tahu, omnivora tahu, dekomposer pengurai. Nah, yang tidak tahu paling bawah itu. Apa paling bawah itu? Detritivore, pemakan bangkai. Nah, ini kamu nggak tahu. Apa maksudnya? Begini maksudnya. Kalau misalnya kita pergi ke hutan, ke sawah, ditanya, produsennya siapa gitu, ya tumbuh-tumbuhan, nanti dimakan ini begitu. Sekarang saya pindah masuk ke dalam gua. Di sini ada gua yang gelap, masuk di dalam. Ternyata di dalamnya itu ada hewan-hewan. Kalau di situ ada hewan-hewan hidup, berarti kan ada rantai makanan. Padahal di dalam gua itu nggak ada tumbuhan. Kenapa di dalam gua nggak ada tumbuhan? Ayo, dijawab siapa yang bisa? Ameliatus Sakina. Ameliatus Sakina. Halo, Ameliatus Sakina. Halo. Aurel. Halo, Aurel. Halo, Aurel.
Suara saya didengar apa enggak ini? Halo? Enggak, Pak. Oke, kok enggak nyaut itu? Aurel sakit, Pak. Aurel sakit, tapi tadi masuk. Oke. Citra. Citra, halo? Iya. Oke, Citra. Saya tanya, kalau kita masuk ke dalam gua, di dalam gua yang sangat jauh gelap, ada nggak di situ tumbuhannya? Halo? Di dalam gua yang jauh, yang gelap, nggak ada matahari, ada nggak tumbuhannya di dalam? Halo? Halo Citra? Pak. Tidak ada, gitu ya. Nah, sekarang kalau di sana ada makhluk hidup, pertanyaannya, kehidupan itu diawali dari apa, kan begitu? Karena kalau ada makhluk hidup berarti ada rantai makanan. Maka di situ nggak ada produsen karena nggak ada tumbuhan. Nah, kehidupan diawali dari ini, detritivore, pemakan bangkai. Contoh yang lain lagi, di dalam laut yang gelap, sini nggak ada gambarnya ya. Di dalam laut yang bawah yang gelap, itu kehidupan tetap jalan, ada hewan yang makan-makan. Nah sekarang produsennya apa? Wong gelap kan gitu. Nggak ada. Maka di sana yang dimakan itu awalnya adalah bangkai, kiriman dari atas. Nah, siapa yang pertama kali makan bangkai itu yang ngawali kehidupan itu namanya nanti detritivore. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau ini adalah rantai makanan, maka ini adalah jaring makanan. Jadi kalau banyak begini jaring makanan, ini jaring makanan. Nah kalau satu rantai makanan, ular makan katak, yang lain nggak ada. Gitu. Elang makan ular, yang lain selain ular nggak ada, sudah makanannya cuma satu. Maka kalau satu-satu begini namanya rantai. Nah di alam nggak mungkin seperti ini. Jadi elang itu nggak mungkin hanya nunggu ular tok. Dia bisa makan ayam, bisa makan apa kan gitu. Maka kalau itu digambar, nanti jadi seperti ini. Ular bisa makan tikus, bisa makan katak gitu. Jadi yang dimakan itu lebih dari satu macam. Karena itulah terbentuk ruwet seperti ini namanya jaring-jaring makanan. Dan ini lebih jamin kehidupan. Kenapa? Karena cadangannya ada, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Halo, halo. Enggak, Pak. Oke, saya lanjutkan. Oke, lanjutkan. Bisa dibaca ini? Apa tulisannya? Piramida makanan. Piramida makanan. Apa ini? Begini. Allah itu selalu menjamin, saya ke atas dulu, selalu menjamin supaya makhluk hidup itu mendapatkan materi, mendapatkan energi. Saya ke atas. Ini pentingnya itulah ini. Dijamin sama Allah kita, hewan, tumbuhan itu dapat materi, dapat energi. Nah jaminannya lewat aturan-aturan. Maka satu yang sudah saya terangkan, apa yang diatur? Tempatnya. Apa yang diatur? Hubungannya. Apa yang diatur? Fungsinya di alam. Makan apa, dimakan apa, itu. Apalagi yang diatur? Ini. Rantai makanan, jaring kehidupan, piramida makanan. Apa maksudnya piramida? Perhatikan. Ya. Ini aturan dari Allah ini. Perhatikan ke bawah. Saya tanya, ya, ular makan tikus. Kira-kira di sawah jumlah ular dengan jumlah tikus banyak mana? Halo? Tikus. Banyak tikus. Itu pasti. Ular makan katak. Jumlah ular dengan jumlah katak banyak mana? Kata itu pasti sudah dari Allah. Belalang nyerang padi,
jumlah belalang dengan jumlah padi banyak mana? Padi. Nah, jadi Allah itu bikin ketentuan, bikin aturan yang memakan jumlahnya lebih sedikit, yang dimakan jumlahnya banyak. Yang dimakan lebih banyak, yang memakan lebih sedikit, pasti itu. Sebab kalau dibalik kiamat dunia ya, misalnya katak dengan ular lebih banyak ular, wah bahaya itu kan gitu ya. Itu tikus dengan ular lebih banyak ular, ya bahaya, nanti ini habis, ya ini mati juga kan begitu. Nah, jumlah itu apabila digambar, nah begini nanti. Rumput, karena banyak, saya gambar segi 4 lebar. Tikus lebih sedikit dari rumput, maka segi 4-nya sempit. Burung hantu lebih sedikit dari tikus, lebih sempit lagi. Maka gambar itu kan membentuk segitiga begini. Itu namanya piramida. Nah, ini makan-memakan, maka disebut piramida makanan. Apa bunyinya begini? Bunyinya yang dimakan lebih banyak daripada yang memakan. Itulah piramida. Nah, kalau kita hitung, namanya piramida jumlah. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, lihat di sini. Nah, ini adalah pohon dimakan ulat. Nah, kita kan nggak mungkin itu misalnya menghitung ulat. Sama juga nggak mungkin menghitung rumput. Apabila tidak mungkin dihitung, maka bisa ditimbang. Jadi ini ditimbang, ini ditimbang, ini ditimbang. Ulat ini dimakan oleh burung. Ulatnya berapa ya? 1000, ditimbang semua. Burungnya yang makan, 2 burung ya ditimbang semua. Nah, kalau ditimbang pun juga begitu, apa? Yang dimakan pasti lebih berat. Nah, yang dimakan pasti lebih berat. Contoh misalnya, kamu sekarang umur sekitar 14-15. Ada yang 16 gitu ya. Kemudian kamu sehari makan nasi. Nasi yang kamu makan sehari misalnya berapa on begitu? Enggak ada. Nah, selama kamu sehari itu makan katakanlah 3 on, 10 hari 30 on, 1 bulan 90 on, itu sekitar 10 kilo itu 1 bulan. 15 tahun 150 kilo padi yang kamu makan. Terus badan kamu ditimbang, apa ada 150 kan begitu? Halo, paham? Halo. Nah, jadi nanti di sini piramid ini ada hukum begini. Jumlah yang memakan dengan jumlah yang dimakan itu pasti sama Allah diatur. Yang dimakan banyak, yang memakan sedikit. Terus kalau nggak mungkin dihitung, ditimbang, jumlah yang dimakan lebih berat daripada jumlah yang memakan. Nah, maka membentuk piramid. Kalau dihitung piramida jumlah, kalau ditimbang nanti piramida biomasa. Jadi ini beratnya pohon ini beratnya ulat, ini beratnya burung kecil, ini beratnya burung elang itu. Dengan cara seperti ini kehidupan terjamin. Jangan sampai nanti beratnya ini ngalahkan beratnya ini, habis nanti kan gitu. Oke, sampai di sini siapa yang bertanya? Halo? Halo? Ada yang bertanya? Halo? Oke, kamu kok? Halo? Apa? Jawab tidak, Pak. Kok ngelentuk semua ini tadi pelajaran apa? Jam pertama tadi pelajaran apa kok ngelentuk semua? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa, bahasa daerah. Tadi apa kegiatannya? Google Meet apa-apa? Disuruh lihat YouTube, Pak. Oh, kecapean itu mungkin ya. Ini kok saya sepertinya ngomong sendiri nih. Oke, saya teruskan. Oke, jadi itu tadi aturan berikutnya tadi adalah hukum rantai makanan. Ya. Ada dimakan, memakan, ada inisia, ada apa tadi. Oke, sekarang saya lanjutkan.
Nah, ini nanti ada aturan, saya lanjutkan lagi ini. Perhatikan. Nanti ekosistem itu wilayahnya di sini. Apa maksudnya? Kita kalau membahas makhluk hidup satu, itu namanya individu, itu nggak masuk. Ekosistem nanti ilmunya namanya ekologi. Nah, yang dibahas itu harus mulai dari yang banyak. Apa? Populasi. Minggu yang lalu sudah saya terangkan, populasi itu ya, kumpulan makhluk hidup. Jadi kalau sudah banyak, baru itu dibahas di ekosistem. Kalau sendiri-sendiri, nggak dibahas. Sehingga ekosistem itu, ekologi itu bahasannya mulai dari populasi, komunitas, ekosistem, bioma, biosfer. Populasi itu apa? Kumpulan makhluk hidup jenisnya sama, waktunya satu, tempatnya satu. Nah, itu seperti kembali ke sini. Nah, ini populasi banteng, gitu ya. Ini populasi wildebeest, berada di tempat yang sama kan gitu. Nanti kalau di sini ada kumpulan banteng, kumpulan wildebeest, kumpulan kaca, itu komunitas. Nanti kalau komunitas dijadikan satu, ada air, ada apa kita sebut padang rumput, baru itu namanya ekosistem. Nah, ekosistem dibesarkan lagi, lebih besar lagi. Nah, sebentar. Ekosistem yang luas, misalnya beribu-ribu hektar sabana, itu namanya bioma. Beribu-ribu hektar lumut tok di kutub tundra, itu bioma. Seluruh bumi tempat makhluk hidup namanya biosfer. Oke, saya lanjutkan ke aturan sekarang. Jadi ini nanti belakangan melanjutkan aturan ya, aturan-aturan tentang di ekosistem tadi. Ini nanti ini perinciannya nanti ini ya. Ntar saya mau cari aturan-aturannya. Ini masih bagian dari ekosistem. Ini kita lewati nanti. Bentar ya. Oke. Nah, sekarang aturan yang lain. Apa aturan yang lain dari ekosistem itu? Allah mengatur perputaran materi dipindah-pindah. Jadi materi sama Allah itu dipindah-pindah. Nanti disebut siklus. Disebut siklus gitu. Sebentar, ada yang masuk apa enggak itu? Saya selalu khawatir kalau ada yang masuk. Nggak ada. Oke. Jadi selain tempat diatur, ini ya, saya ulang ini yang sudah kita bahas. Coba ini yang diatur. Ketersediaan materi sama energi sama Allah diatur lewat satu habitat. Jadi manusia, hewan, tumbuhan punya habitat supaya dapat materi, energi. Dua, nisea, fungsinya sebagai produsen, sebagai konsumen, sebagai pengurai. Kemudian makhluk hidup itu makan siapa, dimakan siapa, tingkat trofik tadi. Tiga, piramid tadi. Jumlah dan berat antara yang memakan dan yang dimakan itu diatur. Yang dimakan lebih berat, yang dimakan lebih banyak. Nah, aturan keempat mau saya terangkan, ada perputaran atau jalur perpindahan materi. Lewat apa? Sudah kita bahas rantai makanan, sudah kita bahas jaring-jaring makanan. Nah, yang C ini belum. Sama yang di apa? Siklus materi. Saya mau menerangkan siklus materi. Saya tolong nanti diingatkan hari ini jangan terlalu banyak pertemuannya ya. Nanti saya kasih tugas dikerjakan supaya kamu nggak banyak kuotanya. Jadi mungkin ini siklus materi saya terangkan satu contoh, nanti saya hentikan.
Kamu upload tugas di GCR, terus dikerjakan. Oke? Nah, perhatikan pengantarnya. Siklus materi. Materi itu apa? Zat. Apa contohnya? Makanan, karbohidrat, protein, lemak, gitu. Air, itu materi yang kita butuhkan. Nanti kalau menurut orang kimia, materi itu seperti karbohidrat, protein, lemak, air itu disebut senyawa. Kalau dipreteli, contoh ini karbohidrat, isinya apa? Karbon, hidrogen, oksigen. Protein, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor. Nah, ini namanya senyawa. Materi berbentuk senyawa. Yang bawah ini juga materi berbentuk senyawa. Kalau tunggal disebut unsur, contohnya N unsur, P unsur. Oke, nah perhatikan, materi di alam ini nanti akan beredar lewat apa? Lewat rantai makanan, lewat jaring makanan. Bentuknya berubah-ubah. Bentuknya berubah-ubah. Contoh, kamu makan buah. Di dalamnya itu ada karbohidrat, di dalamnya ada air. Nah, jadi nanti bentuknya bisa berubah-ubah. Kamu minum air, berarti langsung H2O. Kamu bernafas, langsung O2. Begitu. Terus apakah kita butuh C? Nah, kita kalau nyerap CO2 mati, terus C-nya di sini. Coba ini CN, H2N, ON. Kalau ini C saya gabung di sini, jadi CO kan. Kalau misalnya H saya gabung dengan ini, jadi ini ya. Nah, jadi ini materi itu bentuknya macam-macam. Terus N, nitrogen. Apakah kita makan nitrogen? Tidak. Kita makan apa? Protein, di dalamnya ada nitrogen. Gitu. Jadi saya ulang, materi ini semua dibutuhkan. Jadi kamu jangan terkejut, manusia butuh CO2. Terus kamu bantah saya, lupa. Enggak Pak, kita kan bernafas mengeluarkan CO2 gitu. Memang kita nggak nyedot CO2, tapi CO2 itu nanti terkandung di makanan, ya, itu namanya terikat, ya. Sampai di sini ada yang bertanya, halo, halo. Tidak ada, Pak. Oke, jadi inilah materi yang diperlukan oleh makhluk hidup. Terbanyak itu karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor. Hari ini saya cicil satu-satu saja, nggak usah banyak. Nanti langsung saya kasih tugas. Jadi ini materi ini nanti berubah-ubah. Bisa bentuk air murni, bentuk oksigen, bentuk makanan, gitu. Bisa nanti bentuk ini, nanti di kelas 2 diterangkan. Ini namanya nitrit, nitrat, amonia. Amonia itu yang bau itu ya. Kalau kompormu bocor itu bau ini kompor gas itu. Nah itu. Kemudian ini urea, itu yang jadi, mohon maaf, air kencing kita, pesing itu ini. PO4 itu fosfat. Nah, ini semua diperlukan oleh makhluk hidup. Apa bentuknya seperti ini? Tidak. Bisa berubah-ubah. Oke, sekarang saya mulai dari siklus air. Bagaimana Allah memutar air. Ya, bagaimana Allah memutar air. Meratakan air. Semua makhluk hidup butuh air. Di Al-Quran diterangkan air itu sama Allah dipindah-pindah. Nah, dipindah-pindah nanti supaya semua hidup. Dalilnya nanti wallahu anzala minal ma' anzala minas sama imaan. Allah itu menurunkan air itu minas sama dari langit. Itu maksudnya hujan. Nah ini gambarannya. Saya bukakan flashnya ya. Bukakan flashnya, perhatikan.
Oke. Sekarang saya mau terangkan siklus air. Perhatikan dulu pengantarnya. Karena ini banyak bahasa asing, saya terjemahkan. Yang tahu nanti kamu saja. Ocean ini apa ya bahasa Indonesianya? Halo? Halo? Ocean itu apa? Air. Iya, apa ocean itu? Laut. Laut, oke. Kemudian ice. Es. Es. Es basah. Es ya. Di gunung, di puncak itu es, di kutub itu es. Jadi yang sudah tahu nggak saya terjemahkan, mas saya tanyakan. Yang nggak tahu aja. Nah, water apa? Air. Air. Nah, nanti kalau ada istilah groundwater itu air di dalam tanah. Lakes, siapa yang tahu lakes? Nggak tahu. Lakes itu danau. Jadi lakes itu danau. Stream itu aliran. Tinggal satu kata, precipitation. Itu artinya penggumpalan. Precipitation itu penggumpalan, penggumpal. Gitu. Nah, misalnya uap didinginkan menggumpal jadi air, air didinginkan menggumpal jadi es, itu namanya precipitation. Oke. Sekarang mari kita lihat nih siklus air. Bagaimana Allah memutar air di bumi. Oke. Hujan, run off, airnya mengalir ke danau, evaporasi, menguap, hujan lagi, run off, airnya mengalir, penguapan, hujan lagi. Nah, seperti itu air diputar oleh Allah itu. Jadi Allah mutar air di bumi itu seperti itu. Saya ulang. Hujan, kemudian air akan mengalir, run off. Ini yang menimbulkan bencana, bisa nanti evaporasi, penguapan, kemudian jadi hujan, run off, mengalir lagi, evaporasi, penguapan, jadi hujan lagi. Nah, seperti itu, sederhana. Sederhana ya. Nah, sekarang perhatikan. Mumpung peristiwanya ada di Kalimantan. Ini Gunung Meratus. Ini dihabiskan tumbuh-tumbuhannya karena dipakai untuk mengambil batu bara. Maka kalau ada hujan, pelep, tidak ada groundwater. Apa? Tidak ada air yang masuk ke tanah. Air itu langsung run off ke sini. Jadi langsung ke kota Banjarmasin, maka banjir sampai sekarang itu. Coba kalau ini hutannya masih oke, air hujan masuk, sebagian run off, sebagian ditahan masuk ke dalam tanah, jadi groundwater. Nanti kalau musim kemarau, groundwaternya mengalir keluar jadi sumber, gitu ya. Oke? Sekarang dilihat ini. Ya. Nah, ini. Jadi ini laut mengalami evaporasi, penguapan. Kenapa kok menguap? Kena matahari. Jadi apa? Jadi awan. Awan nanti menggumpal, precipitation jadi air, turun hujan, begitu. Nanti hujan ke daratan ini, ke gunung, ke sungai, kemana gitu. Nah, terus apalagi sumber awan itu selain laut yang menguap, sungai yang menguap. Apalagi tanaman-tanaman yang melakukan transpirasi, penguapan juga. Semua menguap ke atas jadi awan,
didinginkan jadi hujan. Begini cara Allah memutar air di bumi ini. Nanti mana perlunya angin lah ini? Awan ini akan digiring. Ini negara A, bulan ini sudah. Ini diatur oleh angin, dikirim ke negara B gitu. Maka antar negara musimnya itu tidak sama. Jadi ini kolaborasi angin gitu ya. Di Al-Quran itu riyah namanya. Jadi awan itu digiring oleh ar-riyaha gitu. Ada ya di ngaji itu kan gitu. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Halo, ada yang bertanya? Enggak, Pak. Oke, karena gampang. Sekarang saya mau berikutnya ini. Apa? Siklus CO2 dan O2. Pakai ini juga boleh. Pakai ini aja. Siklus O2 dan CO2. Perhatikan, saya mulai dari atmosfer. Di atas bumi kita ada CO2. Kalau kita ditanya CO2 di udara dari mana? 1. Dari hewan dan manusia ketika bernafas. Jadi kata, kuda, apa, manusia bernafas mengeluarkan CO2. 2. Dari pembakaran fosil. Apa pembakaran fosil itu? Bahan bakar, minyak, batu bara. Itu dibakar mengeluarkan CO2 asap. 3. Dari bangkai-bangkai yang diuraikan mengeluarkan gas. Ini sumber CO2 di udara. Oke, berikutnya. Siapa yang butuh CO2 di udara itu? Ini. Siapa, nak? Halo? Halo, siapa ini? Siapa? Pohon. Pohon atau tumbuhan. Jadi tumbuhanlah yang menggunakan CO2. Untuk apa? Fotosintesis. Jadi ini bahan fotosintesis untuk menghasilkan buah itu. Nah, waktu dia melakukan fotosintesis, dia nyerap CO2, dia memproduk O2. Nah, kemudian belalang ini, apa dia nyerap CO2? Tidak. Apa dia butuh karbon? Iya. Dari mana? Ini tadi hasil fotosintesis berupa daun dimakan. Itu mengandung karbon. Gitu. Kamu misalnya apa butuh CO? Butuh. Kok nggak nyerap CO? Tidak. Dari mana? Makanan. Tadi ada rumusnya, makanan kan mengandung CHO kan gitu ya. Nah, kalau belalang ini makan, kemudian dia bernapas, nyerap O2. Di tubuhnya, makanan dicampur dengan O2, namanya proses pembongkaran makanan jadi energi, menghasilkan CO2. Seperti itu. Oke, sekarang saya gunakan animasi. Nah, ini ya. Ini animasi. Saya mulai dari sini. Ini alga. Alga itu sama dengan tumbuhan, cuma kecil, berfotosintesis. Dia bisa menghasilkan CO2, bisa nyerap CO2. Saya pindah ke sini. Ini tumbuhan besar. Dia bisa menghasilkan CO2, bisa menggunakan CO2. Kapan dia mengeluarkan CO2? Waktu bernafas, respirasi. Kapan dia nyerap CO2? Waktu fotosintesis. Nah, sekarang manusia, hewan. Gambar manusianya nggak ada di sini. Hewannya ada. Apa yang dilakukan? Perhatikan. Nanti kalau sampai sini saya ngomong. Nah, ini tidak nyerap CO2, tapi makan ini. Makanan mengandung C. Karbon, protein, pasti mengandung C itu ya, karbohidrat. Nah, nanti dia membongkar makan produk CO2, dikeluarkan waktu bernafas. Terus dagingnya ini mengandung C, dimakan ini. Nanti dia akan membongkar dagingnya ini jadi energi, keluarkan CO2, waktu bernafas, dibuang ke udara. Nah, seperti itu. Jadi, untuk hewan itu tidak nyerap CO2, tapi hanya mengeluarkan. C-nya dari mana? Dari makanan. Apa itu? Daun, buah, apa daging. Nah, sumber CO2 yang lain ini.
bensin, minyak, solar dibongkar, di pabrik ini keluar CO2. Oke, nah begitulah siklus Allah ngatur, diputar seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan? Halo? 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 Pak. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, pelajaran saya hentikan. Sudah cukup, nggak usah banyak-banyak. Nanti pertemuan datang lagi. Tapi habis ini kamu ke GCR ya, untuk ngunduh tugas. Terus jangan bikin format baru. Di situ ada format Word, tinggal kamu isi. Terus dikirim lagi, tetap di GCR, jangan di WA. Jangan seperti semester 1 kemarin. Bisa didengar? Halo? Jadi habis ini pelajaran saya sudahi. Ini jam 11. Saya sudahi. Nanti saya kirim tugas ke GCR. Kamu kerjakan. Yang ngumpulkan nanti malam, nilainya nggak sama dengan kalau ngumpulkan besok gitu. Gampang kok tugasnya. Itu. Ada yang perlu ditanyakan? Enggak, Pak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, saya jumpai sampai di sini. Saya akhiri sampai di sini. Nanti ini saya kirimkan filmnya ini kalau perlu dipakai untuk mengerjakan tugas. Tapi saya olah dulu. Gitu ya. Demikian pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.